Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel saya doakan lebih agar kalian sukses selalu. Oke, tidak lupa untuk selalu mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya sudah ada produk terbaru dari Infinix, yaitu Infinix Note 12 VIP. Perangkat ini hadir sebagai pelengkap dari seri Infinix Note 12 reguler yang telah diluncurkan sebelumnya. Infinix mengangkat perangkat ini di posisi pada kelas menengah yang mengusung tagline "Taklukkan Batas". Menurut saya tagline ini benar-benar sesuai ya, karena Infinix Note 12 yang kita akan review ini telah memiliki fast charging sebesar 120 watt. Oke, langsung aja kita unboxing dan cari tahu tentang kekurangan dan kelebihan dari perangkat ini. Langsung aja, check it out! Seperti biasa kita akan awali dengan unboxing terlebih dahulu ya. Saya buka plastik pembungkus yang masih menyegel pada box ini. Oke, box sudah terbuka, kita langsung bertemu dengan smartphone-nya yang masih terstiker plastik seperti ini. Saya letakkan dulu di tempat yang aman. Di bawahnya terdapat satu SIM ejector, kemudian terdapat juga kartu perdana dari Smartfren. Kemudian ada buku petunjuk serta kartu garansi. Lalu di bawahnya terdapat pelindung layar yang harus Anda pasang sendiri. Di dalam paket penjualan ini juga telah disediakan softcase yang berwarna bening seperti ini. Kemudian di bagian yang paling bawah terdapat satu buah kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C, ditemani dengan satu buah kepala charger. Oke guys, yang terakhir adalah kita mengkrentek atau membuka plastik yang masih menyegel pada bodi smartphone. Dan seperti inilah bentuk dari smartphone Infinix Note 12 VIP-nya. Oke, saya rapikan dulu dan saya install beberapa aplikasi yang nanti saya akan gunakan sebagai bahan review. Oke, sekarang kita bahas tentang desainnya. Sebagai seri VIP, ponsel ini menampilkan bodi yang tampak premium. Bentuknya flat, warna cayenne grey dan forged black, tampak sangat elegan. Memiliki dimensi panjang kali lebar kali tinggi 163.5 x 76.7 x 7.9 mm. Pada bodi belakangnya terbuat dari material kaca dan menggunakan teknik finishing frosted sehingga tidak licin. Sedangkan untuk framenya, ponsel ini masih menggunakan material plastik polikarbonat. Untuk area kamera di belakang tetap dibiarkan glossy dengan tulisan VIP-nya. Di bagian sebelah kanan terdapat tombol daya yang juga berfungsi sebagai sensor fingerprint. Pada sisi ini juga kamu bisa menemukan tombol volume up and down. Kemudian pada sisi sebelah kiri terdapat slot SIM non-hybrid sehingga kamu bisa memasukkan 2 nano SIM dan sebuah micro SD. Perangkat ini memiliki berat hanya 199 gram. Meskipun flat, ponsel ini tetap nyaman digenggam satu tangan. Oke, kita beralih ke bagian depan. Di bagian depan terdapat layar AMOLED dengan ukuran 6,7 in. Layar ini bisa menampilkan 1,07 miliar warna. Saat di luar ruangan, ponsel ini dapat menampilkan kecerahan hingga 700 nit. Layar ini juga bisa menampilkan gambar dengan resolusi tinggi yaitu 1080 x 2400 pixel. Kemudian untuk layarnya memiliki fitur refresh rate tinggi yaitu mencapai 120 Hz. Mulus banget pokoknya. Apalagi untuk touch sampling rate-nya sudah mencapai 360 Hz. Jadi dengan resolusi 1080 x 2400 pixel, nggak heran kalau ponsel ini mampu memberikan kecerahan layar dan gelap terang yang lebih baik. Bisa dibilang layarnya berkelas banget. Jadi bagi kamu yang suka nonton video streaming ataupun drama drakor melalui perangkat smartphone, kamu bakal nyaman banget menatap layar ini di rentan waktu yang cukup lama. Dan apabila digunakan untuk produktivitas, kamu bisa menggunakannya bekerja meskipun dalam waktu yang cukup lama. Apalagi layarnya telah menggunakan panel AMOLED yang dikenal karena kualitas yang sangat baik, warna yang lebih cerah tajam dan sudut pandang yang lebih luas.
Selanjutnya kita bahas tentang spesifikasi serta performa dari perangkat ini. HP kelas menengah terbaru ini sudah menggunakan sistem operasional Android 12. Tampilannya tampak eksklusif dengan sistem UI XOS 10.5. Tapi sangat disayangkan ya, untuk perangkat ini masih menggunakan jaringan 4G. Pada dapur pacunya disematkan MediaTek Helio G96 12 nm. Kemampuan chipset ini diklaim setara dengan Snapdragon 750G. Pada inti CPU-nya menggunakan 8 inti lapis dengan kecepatan hingga 2,05 GHz. Dan untuk grafiknya atau GPU-nya menggunakan Mali G57. Untuk urusan memori, kapasitas memori Infinix Note 12 VIP ini bisa dibilang besar, yaitu 256 GB. Dan jika dirasa kurang, kamu bisa menambahkan microSD hingga 2 TB. Perangkat ini juga telah memiliki fitur Expanded RAM, yaitu RAM 8 GB-nya bisa ditambah hingga 13 GB. Pasti akan membantu dan dapat memasang banyak aplikasi. Multitasking juga pasti sangat nyaman dan lancar. Jadi nggak heran ya untuk Infinix Note 12 ini memiliki embel-embel VIP, yaitu menawarkan spesifikasi yang lebih tinggi dibanding Note 12 lainnya. VIP sendiri memiliki arti yaitu Vision, Innovation, dan Performance. Artinya perangkat ini mengedepankan visi, inovasi, dan performa. Jadi berdasarkan spesifikasi, menurut saya kekurangannya hanya di bagian 5G-nya saja. Di bagian dapur pacu, ponsel ini mengandalkan chipset MediaTek Helio G96. Meski memiliki performa kinerja yang tinggi, namun masih kalah dengan para kompetitor lainnya. Di harga yang sama menawarkan performa yang lebih tinggi dan konektivitas 5G. Kemudian saya lanjutkan untuk uji performa dari perangkat ini. Yang pertama, saya menguji performanya menggunakan metode sintetis atau aplikasi Benchmark Antutu versi 9. Dilanjutkan dengan uji performa memainkan game di perangkat ini. Untuk uji performa metode sintetis yang menggunakan aplikasi Benchmark Antutu versi 9, untuk range skor yang diraih perangkat ini cukup tinggi, yaitu di atas 340 ribuan. Dan bila menggunakan aplikasi lain seperti Geekbench 5, mengemas nilai 509 single core dan 1774 multi core. Kemudian saya lanjutkan uji performa memainkan game di perangkat ini. Namun terlebih dahulu saya ukur suhu awalnya. Didapati suhu sekitar 32 sampai 33 derajat Celcius. Pertama saya mengawalnya memainkan game di perangkat ini dengan memainkan game Mobile Legends Bang Bang. Untuk settingan grafiknya saya menggunakan settingan grafik rata kanan semua, baik itu grafiknya maupun rate-nya. Dan hasilnya berdasarkan spesifikasi yang dibawa oleh Infinix Note 12 VIP ini dapat memainkan game sekelas Mobile Legends Bang Bang dengan lancar, bahkan dengan settingan grafik tinggi. Bahkan kendala seperti frame yang terasa drop atau lag saya belum menemukan saat memainkan game Mobile Legends Bang Bang di perangkat ini. Jadi saya memainkan game ini benar-benar lancar tanpa ada hambatan apapun. Bahkan untuk suhu perangkatnya saya belum merasakan hawa panas dari belakang smartphone ini. Jadi kamu bisa memainkan game Mobile Legends Bang Bang ini di rentan waktu yang cukup lama tanpa adanya kendala. Lanjut saya beralih memainkan game yang agak berat yaitu PUBG Mobile. Pengujian gaming PUBG Mobile berjalan pada settingan Smooth Ultra dan Balance Ultra dengan frame rate rata-rata di 40 fps. Memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini untuk kualitasnya sangat menarik ya. Saya belum menemukan kendala seperti lag atau frame yang terasa drop saat memainkan game ini. Untuk kualitas gambar yang ditampilkan juga bagus, serta frame rate-nya terjaga. Lalu bagaimana untuk sensor gironya? Sensor gironya berfungsi sangat baik, lancar dan akurat karena sudah berbasis hardware bukan software. Selama 30 menit saya memainkan game ini, saya belum menemukan kendala apapun seperti lag atau frame yang terasa drop. Bahkan menemui 3 musuh sekaligus, saya juga tidak menemukan kendala itu. Pada dasarnya perangkat ini dapat dengan lancar memainkan game sekelas PUBG Mobile. Namun di rentan waktu 30 menit saya baru merasakan hawa yang cukup hangat dari belakang smartphone ini. Menurut saya untuk hawa panas yang timbul dari belakang perangkat smartphone ini masih terbilang aman dan masih nyaman dalam memainkan game. Oke, berdasarkan pengalaman saya memainkan game berat seperti PUBG Mobile atau Genshin Impact, saya tidak menyarankan untuk memainkan game berat ini di rentan waktu yang cukup lama. Kemudian setelah 30 menit saya memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini, saya ukur ulang suhunya dan didapati suhu sekitar 37 derajat Celcius hingga 38 derajat Celcius.
Infinix Note 12 VIP ini membawa konfigurasi triple kamera dengan kamera utama beresolusi 108 megapiksel bukaan 1.75. Kemudian ada lensa ultrawide beresolusi 13 megapiksel untuk memotret objek dengan sudut pandang yang lebar. Dan yang terakhir adalah lensa berukuran 2 megapiksel untuk membidik objek dengan jarak dekat. Untuk kamera selfie-nya yang berbentuk konsol memiliki sensor sebesar 16 megapiksel yang berguna sebagai sensor wide. Untuk urusan perekaman video, kamera utamanya mampu merekam video hingga resolusi 1440 piksel per 30 fps. Begitu juga dengan kamera selfie-nya, mampu merekam video hingga resolusi 1440 piksel per 30 fps juga. Banyak fitur-fitur unggulan yang disematkan seperti Night Scan Photography Mode. Berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera Infinix Note 12 VIP ini. Halo guys, oke, kali ini saya di kamera selfie-nya Infinix Note 12 VIP ya, pada pengaturan 720 piksel per 30 fps. Untuk kualitas gambarnya sendiri sih bagus ya, warnanya dapat, kecerahannya dapat, dan di kamera selfie ini juga udah memiliki fitur eye focus ya seperti ini. Jadi walaupun mata saya mengarah kemana-mana seperti ini, tapi tetap arahnya ke kamera. Oke, di 720 piksel ini di laju bingkai 30 fps saya rasa tidak terjadi masalah apapun seperti delay ataupun patah-patah saat saya menggerakkan kamera ke kiri dan ke kanan seperti ini ya. Oke, contohnya kita berjalan ya. Apakah stabil? Saya rasa cukup stabil ya untuk kamera selfie-nya. Sekarang di pengaturan 1080 piksel per 30 fps ya. Untuk kualitas gambarnya juga lebih bagus dan kedetailan juga bagus ya. Warna yang ditampilkan juga terbilang keren. Seperti background hijau di belakang ini terlihat alami dan natural. Di laju bingkai 30 fps pada pengaturan 1080 piksel saya rasa sama seperti yang 720 piksel ya. Tidak terjadi delay atau masalah saya menggerakkan kamera ke kiri dan ke kanan sehingga tidak terjadi delay. Oke, kita coba untuk berjalan. Stabil kah? Dan ternyata cukup stabil ya untuk kamera selfie di pengaturan 1080. Dan kali ini saya di pengaturan yang paling tinggi pada kamera selfie-nya yaitu 2K. Dan di kualitas 2K ini warna yang dihasilkan bagus, kecerahannya bagus, dan untuk eye focusnya juga bagus ya. Di 30 fps saya rasa tidak terjadi masalah seperti delay atau patah-patah saat saya menggerakkan kamera ke kiri dan ke kanan. Kita coba untuk kestabilannya ya saat saya berjalan seperti ini. Oke, masih sedikit shaky tapi saya rasa cukup stabil ya. Kali ini saya mencoba untuk kamera utamanya, saya berfokus pada objek bunga ini ya. Dan ini sebenarnya bisa dilakukan pembesaran sampai 10 kali ya untuk kamera utama. Kita coba. Oke. Kita coba sampai 10 kali. Dan hasilnya seperti ini ya, sampai 10 kali. Kalau untuk melihat gambar yang jelas kita harus berfokus, benar-benar fokus ya seperti ini. Gambarnya jelas dan belum ada pecah-pecah ya, masih terlihat jelas ya. Oke, good. Kita kembali ke mode normal ya, oke. Dan untuk warna yang dihasilkan pada kamera utama pengaturan 720 piksel, untuk daun ini seperti warna aslinya ya, keren. Kita lanjut ke pengaturan selanjutnya. Halo guys, balik lagi di Anggar Waspada Channel bersama aku Dewi, aku Siti. Kali ini di malam hari ini kita akan mereview kamera Infinix Note 12 VIP. Nah, sekarang kita berada di pengaturan kamera paling terendah yaitu 720 piksel. Nah, di 720 piksel ini kita bisa menggunakan fitur ultra stabil, fitur kecantikan, efek bokeh, dan flash. Yuk kita coba sambil jalan. Kita cek delaynya, noise-nya, kecerahannya juga, dan suara kita apa terdengar dengan jelas soalnya kita dekat sama jalan raya. Oke, kita next lanjut ke fitur selanjutnya. Oke, sekarang kita ada di fitur efek bokeh. Nah, tapi tetap di pengaturan yang sama yaitu 720 piksel. Nah, di efek bokeh ini kita bisa mengatur sesuai kebutuhan ya. Sekarang kita di pengaturannya 50. Oke, kita coba sambil jalan. Apakah tetap fokus ke muka kita atau ke yang lain? Bisa komen di bawah ya guys. Kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, sekarang kita ada di pengaturan
atau 2K. Nah, di pengaturan tertinggi ini kita tidak bisa menggunakan efek bokeh, ultra stabil sama kecantikan ya guys, hanya bisa menggunakan flash. Oke, kita coba cek sambil jalan. Suara kita terdengar dengan jelas atau tidak karena ada nobar di sini. Apakah masih ada delay atau ada noise-nya? Apa tidak cerah ya? Jadi bisa komen di bawah ya guys. Kita lanjut yuk guys. Halo guys. Sekarang kita berada di dalam ruangan di pengaturan kamera 720 pixel paling terendah ya guys. Bunda, kita juga lagi di kamera selfie ya. Ini coba tangannya si Kak Dewi yang lagi pegang gimana untuk stabilannya. Aman atau tidak? Kelihatannya kita tes sambil jalan, coba yuk. Kita juga mau lihat delaynya seperti apa. Ya, di kamera selfie ini juga ada tetap fokus ya guys di mata sama di muka. Mendeteksi ini ya wajah. Yuk. Terus kita coba di pengaturannya, fiturnya juga ada bokeh, ada Kecantikan, ada lagi ada ultra stabil. ultra stabil. Nanti Dan kita flash. coba satu-satu ya. Oke, next. Halo guys, sekarang kita ada di pengaturan yang sama, tapi kita menggunakan fitur ultra stabil. Gimana tangannya Dewi agak berat, tapi jangan khawatir ya, kita pakai ultra stabil. Apakah masih stabil? Coba tes sambil jalan. Kita coba tes sambil jalan. Apakah tremor saya kelihatan saat memvideokan ini? Ini ya fokusnya masih tetap bekerja ya. Dia langsung mencari titik fokus di mata walaupun juga di wajah. Oke, gimana kita tes selanjutnya di fitur selanjutnya. Next. Nah, sekarang kita berada di pengaturan yang sama di 720 dan kita sedang menggunakan fitur kecantikannya. Coba kita kasih lihat yang cantik-cantik nih. Gimana apakah tambah cantik fiturnya ya. Kita juga berada di tepi jalan ya. Ada suara-suara motor, juga ada kolam ikan. Mungkin kalau ingin tes suaranya, gemericik airnya itu ada. Dan seperti inilah penampakannya. Kita lihat tes sambil jalan juga yuk. Apakah delaynya bekerja dengan baik? Apakah masih ada noise-nya? Nah, terlihat ada noise sedikit ya. Cuman kalau di layar kaca Anda kita juga belum tahu. Makanya komentar kalau ada noise ya di pengaturan ini. Yuk kita lanjut ke video selanjutnya. Halo guys, sekarang kita berada di pengaturan tertinggi yaitu 2K atau 2K. 2K ya, seperti ini penampakannya, masih ada pantulan-pantulan cahaya lampu di layar ya. Untuk delay saya rasa aman. Noise-nya juga nggak terlihat jelas ya di layar kamera ini. Untuk di 2K ini hanya bisa menggunakan flash ya guys. Untuk fitur-fitur lainnya kayak apa tadi? Kayak Ultra bokeh, stabil. kecantikan, stabil itu tidak bisa digunakan. Betul sekali. Oke, jangan lupa like. Comment and subscribe di Anggar Waspada Channel. Jangan lupa nyalain loncengnya ya guys. Bye bye. Oke, sekarang kita beralih ke bagian audionya.
Perangkat ini telah dibekali dengan dual speaker, sehingga menghasilkan suara yang nyaring, keras, namun tidak cempreng, serta bertenaga. Berikut adalah contoh keluaran audio dari perangkat ini. Kemudian kita berbicara tentang fitur-fitur lainnya, seperti sensor fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, dan kompas juga telah tersedia pada perangkat ini. Kemudian perangkat ini juga telah dilengkapi dengan fitur NFC. Fitur NFC ini juga memungkinkan seseorang untuk cek saldo ATM dan melakukan pembayaran dengan mudah. Selain itu juga dapat mentransfer data kontak, gambar, dan video ke perangkat lain dengan mudah dan cepat. Untuk kualitas sensor fingerprintnya yang menjadi satu dengan tombol power memiliki kecepatan dalam memindai sidik jari, sehingga memudahkan saya dalam membuka kunci smartphone. Begitu juga dengan sensor keamanan lainnya, yaitu Face Unlock, dengan cepat memindai wajah saya, sehingga memudahkan saya membuka kunci smartphone juga. Oke, kita bahas tentang baterainya. Teknologi 120 watt hypercharge yang disematkan pada Note 12 VIP ini memungkinkan pengguna dapat mengisi daya 0-100% hanya membutuhkan waktu 17 menit saja. Sedangkan untuk baterainya, perangkat ini memiliki baterai dengan kapasitas 4500 mAh. Dengan pengisian super cepat ini, apakah dirasa aman? Jadi di sini Infinix mengklaim bahwa mereka sudah menghadirkan 103 fitur pengisian daya dan keamanan baterai yang mencakup seluruh siklus pengisian daya dari mengisi daya sirkuit dan baterai. Jadi berdasarkan pengalaman saya menggunakan smartphone ini, saya berkesimpulan bahwa perangkat ini memang bagus, memiliki desain premium, layar yang cukup bagus untuk dipandang berlama-lama, serta memiliki baterai yang dapat diisi dengan cepat. Namun semua itu saya kembalikan kepada sobat semua ya, mau memilikinya atau tidak. Oke guys, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.